Sebelum itu, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya. Assalamualaikum Sobat Indah. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya dari KKNDR kelompok 121 Winsu Medan. Bapak Dr. Hasan Sajali MA selaku dosen pembimbing lapangan. Dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam. Nilai merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Nilai-nilai dasar ini tidak dapat berjalan sendiri, melainkan harus berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip ekonomi, lebih khususnya ekonomi Islam. Terdapat 3 nilai dasar. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan salah satu dasar yang penting yang harus ada dalam perekonomian Islam. Setiap individu memiliki kesamaan di dalam hukum. Khilafah terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar. Yang kedua, tanggung jawab untuk mewujudkan maslahah maksimum. Yang ketiga, tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Selanjutnya, ada takaful. Takaful dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Yang kedua, jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau output. Yang ketiga, jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah. Yang keempat, jaminan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Materi selanjutnya, masalah pokok dalam ekonomi Islam dan konvensional. Konvensional adalah tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang disebut dengan kelangkaan. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang dilakukan atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Islam. Ekonomi Islam terbagi atas 3 pemikiran mazhab. Pertama, mazhab iqtisaduna. Yang kedua, mazhab mainstream. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Materi selanjutnya ada nilai dasar kepemilikan dan kedudukan harta dalam Islam. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, hak memiliki individual. Yang kedua, hak memiliki umum atau publik. Yang ketiga, hak memiliki negara. Dan materi yang untuk terakhirnya ada unsur penting aktivitas ekonomi dalam Islam. Terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, produktif. Produktif merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kedua, konsumsi. Dalam mengonsumsi suatu barang, haruslah sesuai dengan maqasid syariah. Tujuan pertama, mencari kepuasan tertinggi. Ketiga, distribusi. Distribusi haruslah merata baik untuk kalangan bawah maupun kalangan atas. Dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, di sini saya bisa menyimpulkan permasalahan
utama dalam perekonomian konvensional adalah tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, yang disebut dengan kelangkaan. Ekonomi konvensional memiliki paradigma yang berbeda dengan Islam. Sekian video yang dapat saya sajikan, semoga bermanfaat ya Sobat Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.